tidak diakui sebagai teman. Naura tidak berani menyapa lebih dulu meski dia mengenal Shakila. Bayangan masa lalu tentang pertemanan mereka pun muncul kembali. Saat mereka bermain bersama, masak-masakan bersama. Semua terasa menyenangkan waktu itu. Sampai suatu saat Shakila harus pindah dan mereka berpisah. Flashback on. Sasa, beneran kamu mau pindah? Tanya Naura. Dia tampak sedih karena sebentar lagi sahabatnya ini akan pergi meninggalkan dia. Setelah mereka bersahabat 5 tahun lamanya. Yara, aku mau pindah. Aku harus ikut ayah dan ibuku ke Bandung. Maaf ya, aku harus melanjutkan sekolah di sana. Jawab Shakila. Dia memeluk Naura dan 2 sahabatnya yang lain. Nina dan Rahma. Kami pasti akan merindukan Musa. Hati-hati ya. Oh ya, ini ada buku kenangan dari kami. Kamu simpan ya. Jangan lupakan kami ya, Sa. Iya, my best friend. Kalian akan jadi bestieku selamanya. Nanti kita sering-sering video call ya, Nin. Jangan lupa kalau video harus ada Naura dan Rahma ya. Biar seru. Aku pasti kangen kalian. Ucap Shakila. Mereka lalu berpelukan sambil menangis. Seolah tak ingin terpisahkan. Naura, Nina dan Rahma melambaikan tangan pada Shakila yang sudah masuk ke dalam mobil. Jangan lupakan kami ya, Sa. Naura menangis saat mobil itu mulai berjalan meninggalkannya. Sekarang kita hanya bertiga ya, Ra. Ucap Nina. Iya, Nin. Hiks. Selamat tinggal Shakila. Naura sampai menangis karena ditinggalkan sahabatnya. Setelah 5 tahun mereka bersama di sekolah dasar. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Dan sekarang Naura sudah kelas 2 SMP. Nauru, katanya besok pagi Sasa jadi pindah sekolah ke Semmulo. Aku dikasih tahu sama tantenya yang rumahnya dekat sama rumahku. Ucap Nina. Yang bener, Nin. Wah, bakalan seru ya. Nanti kita bisa sama-sama lagi. Sasa masih ingat aku gak ya? Ya masih, Dang. Meski udah lama kita gak pernah video call-in lagi. Gak tahu kenapa ya nomornya Sasa sekarang gak aktif. Tapi gak apa-apa. Enaknya besok kita kasih dia apa ya? Sebagai ucapan selamat datang gitu. Apa ya? Gimana kalau kita iuran beli coklat aja? Sasa kan suka coklat. Dia pasti senang. Kita bakalan seru-seruan barengnya, Nin? Naura sangat antusias untuk menyambut kedatangan sahabatnya lagi. Dia tak sabar ingin segera besok dan bisa bertemu lagi dengan Shakila. Keesokan harinya, Naura buru-buru keluar kelas. Dia mendengar ada murid baru di kelas 2F. Artinya tidak sekelas dengannya. Karena dia ada di kelas 2 bit. Dia yakin itu adalah Shakila. Tak lupa dia membawa coklat yang kemarin dia siapkan dengan Nina. Naura setengah berlari menuju ke kelas 2F. Dia melihat beberapa siswi yang sedang berkerumun di depan kelas sambil bercanda. Naura tampak senang saat melihat Shakila berada di antara siswi-siswi itu. Sasa, akhirnya kamu pindah ke sini lagi. Naura memeluk Shakila. Dia sangat merindukan sahabatnya ini. Apaan sih? Shakila malah melepaskan pelukan Naura dengan kasar. Kamu kok pindah gak bilang-bilang sih? Naura masih sabar dan berpikir positif. Dia masih sayang pada sahabatnya. Dia tetap tersenyum dan berdiri seperti orang bodoh walau semua siswi di situ menatapnya sinis. Lo kenal dia, Shakila? Si cewek Kismin ini? Tanya siswi yang lain. Enggak, aku gak kenal sama dia. Yuk masuk aja. Shakila bukannya menjawab malah pergi meninggalkan Naura sendiri. Shakila masuk ke dalam kelas bersama teman-temannya. Sedangkan Naura sendirian di depan kelas. Ya Allah, Sasa kok jadi gitu? Batin Naura. Naura lalu pergi dengan membawa sebatang coklat yang masih digenggamnya. Dia kecewa dengan sikap Shakila yang bertingkah seolah tidak kenal padanya.
Memang mereka sudah berpisah selama 3 tahun. Tapi masa tidak ingat sama sekali. Pikir Naura. Flashback off. Hei, kamu kenapa? Tamunya Adisti mau pulang Tura, kamu kok masih di sini? Aras menutup keran air yang tadi menyala. Maaf kak. Aku habis cuci tangan. Cuci tangan tapi gak balik-balik. Kamu sakit, Ra? Kok wajahmu pucat? Tanya Aras. Enggak, Kak. Ya udah, yuk ke depan. Naura mengambil Alfa dari gendongan Aras lalu bergandengan dengan Aras ke depan. Terdengar suara beberapa orang dari teras rumah Indra. Mereka masih mengobrol ternyata. Saat Naura dan Aras sampai, keluarga Hanafi berpamitan termasuk Syakila. Kami pulang dulu ya Pak Indra. Terima kasih atas jamuannya. Ucap ayahnya Hanafi. Sama-sama Pak. Kami juga berterima kasih sudah dibawakan banyak oleh-oleh juga. Ucap Indra. Syakila melihat Naura yang sedang digandeng oleh suaminya. Siapa lagi kalau bukan Aras? Dia melihat dengan tatapan iri. Rupanya Naura lebih beruntung darinya. Dinikahi oleh laki-laki tampan dan dari keluarga terhormat. Aras dan Indra tak lupa membawakan oleh-oleh untuk keluarga Hanafi. Mereka membawakan sampai ke mobil. Kebetulan Syakila yang membukakan bagasi mobilnya. Terima kasih ya Mas. Ucap Syakila pada Aras. Dia tersenyum semanis mungkin. Sama-sama Mbak. Aras menunduk dan langsung kembali menghampiri Naura yang masih di teras rumah. Kakak kok senyum sama adiknya Dokter Hanafi? Bisik Naura. Dia takut didengar oleh mertuanya. Lama seharus cemberut sama tamu. Apalagi itu adiknya calon adik ipar. Oh gitu? Naura langsung masuk. Dia masuk ke dalam kamar tamu yang memang disediakan khusus untuknya saat menginap di rumah Indra. Entah kenapa dia tiba-tiba merasa cemburu. Dia takut Syakila menggoda Aras. Meski pernah bersahabat, tapi sejak kejadian di SMP dulu, Naura sangat kecewa pada Syakila. Bahkan saat tadi dia mencoba tersenyum pada Syakila pun, gadis itu tetap tidak membalasnya. Naura jadi berpikiran yang tidak-tidak. Kamu kenapa sih, Ra? Cemburu ya? Aku senyum sama adiknya Dokter Hanafi? Tanya Aras yang menyusul Naura ke dalam kamar. Enggak, Kak. Sebenarnya aku kenal sama Syakila. Kamu kenal? Tanya Aras heran. Iya. Dulu dia kan satu sekolah SD sama aku. Rumahnya dulu kan beda RT saja sama rumah papa yang dulu. Kakak gak ingat? Enggak. Aku gak ingat. Aku gak pernah ketemu dia. Aku juga gak satu sekolah sama kamu kan? Emang ada masalah apa kamu sama dia? Kayaknya dari tadi kamu murung. Ada kenangan menyakitkan ya? Aras duduk bersebelahan dengan Naura. Dia tahu ada yang mengganggu pikiran Naura saat ini. Iya sih, Kak. Harusnya gak perlu baper lah. Yang lalu ya sudah. Ayo cerita gak sama aku. Kalau gak cerita aku cium lo. Aras selalu melumat bibir Naura dengan cepat. Naura mengusap bibirnya yang basah. Ya udah gak usah ceritakan udah dicium. Ucap Naura kesal. Oh mau dicium lagi ya? Aras hampir mencium Naura lagi. Iya. Iya. Aku cerita Kak. Naura lalu menceritakan semua yang terjadi di masa lalu antara dia dan Syakila. Hal itu tentu saja membuat Aras marah dan tidak terima Naura diperlakukan seperti itu oleh Syakila. Tunggu aja pembalasanku nanti. Aku akan bikin dia malu sama seperti kamu dulu, Ra. Udah, Kak. Gak usah. Diakui atau tidak sebagai sahabat aku gak masalah. Aku masih punya teman lain meski gak banyak. Ya semua itu karena aku siswi yang dianggap tidak selevel dengan mereka karena miskin. Tapi gak apa-apa. Karena kejadian itu aku jadi kuat, aku jadi lebih sabar menghadapi hidup. Dan aku jadi tahu mana teman yang tulus dan tidak. Naura lalu tersenyum meski sakit setiap mengingat masa-masa sekolahnya. Aku janji Ra akan membuatmu lebih terhormat.
Menunjukkan pada mereka kalau kamu juga bisa sukses dan lebih cantik dari mereka semua. Maaf ya kalau kamu kemarin-kemarin harus hidup susah sama aku. Aras mencium kening Naura dengan penuh kasih sayang. Rencana pindah rumah. 1 minggu berlalu. Libur lebaran telah usai. Dan kini semua orang harus kembali ke rutinitas lagi. Untuk yang bekerja dan punya pekerjaan tetap, tidak ada masalah. Karena bisa langsung bekerja seperti biasa. Beda dengan yang wirausaha. Setelah liburan harus memikirkan cara bagaimana usaha mereka bisa lebih maju dan sukses lagi. Sama seperti Aras dan Naura. Dari kemarin memikirkan cara lain agar basreng mereka bisa lebih laris lagi ke depannya. Apalagi setelah lebaran. Orang-orang sudah jarang lagi yang mencari cemilan. Aras dan Naura tidak putus asa. Mereka masih berusaha. Selagi masih mau berusaha, insya Allah rezeki pasti akan ada. Sedikit banyak harus disyukuri. Karena itu adalah kunci agar pikiran tetap tenang dan berpikiran positif. Dengan pikiran tenang, jadi bisa memikirkan terobosan yang lebih bagus lagi. Setor-setorin ke toko cemilan Ra, ya aku akan lebih giat lagi masarin produk. Hari ini semua toko grosir snack di Cikarang akan aku kunjungi satu-satu. Insya Allah pasti ada yang nyantol deh. Ucap Aras optimis. Ya kak, benar banget. Saat ini baru toko barokah yang kita setorin. Semoga ada lebih banyak lagi. Aku juga buka reseller di marketplace. Jadi ada paket usaha yang bisa dibeli khusus untuk para reseller. Bagus itu. Tapi kata Papa lusa kita sudah bisa pindah ke rumah baru. Gimana Dang? Kita tetap goreng hari ini? Tetap Dang. Setiap ada kesempatan harus goreng untuk stok Ra. Lagi pula ini cemilan kan tahan lama. Jadi besok kita pindah sudah punya stok? Ucap Aras yang sekarang kondisinya sudah kembali normal. Tapi harus tetap menjaga pola makan. Ya sudah. Hari ini biar dikirim bakso biar langsung kita potong. Ada beberapa pesanan juga untuk besok kak. Alhamdulillah. Sedikit-sedikit lama-lama jadi gunung kembar. Ngaco kalau ngomong. Bercanda sayang. Kamu ini seriusan aja. Gak usah terlalu serius gitu loh. Banyak senyum biar lebih manis, lebih cantik. Aras mengedipkan sebelah matanya. Naura menatap Aras dengan bibir manyun. Dia kesal karena Aras selalu bicara mesum setiap berduaan dengannya. Tapi lama-lama dia senyum juga karena Aras menggodanya terus. Hi, apaan sih? Ucap Naura sambil menahan senyumnya. Mau marah tapi tidak jadi. Jangan ditahan. Kalau mau senyum-senyum aja sayang. Kalau ditahan nanti malah kentut loh. Hehehe. Jaka sembung makan pisang goreng. Gak nyambung Kang Basreng. Pantun apaan tuh? Sama juga kamu gak nyambung juga bikinnya. Bu Pipit udah datang. Aras menunjuk ke arah pintu. Mana? Naura menoleh ke arah yang sama. Tapi karena yang dikatakan Aras tidak ada, Naura pun kembali menoleh ke arah Aras yang ada di sebelahnya. Tapi saat menoleh, bibir Aras langsung menangkap bibir Naura. Kembali menciumnya dengan lembut. Bisik Naura. Cie, menikmati. Goda Aras setelah melepaskan ciumannya. Ya mau gimana lagi? Jawab Naura malu-malu. Jangan minta lagi ya. Aku mau pergi. Mau cari toko yang mau disetorin. Sekalian mau cari lokasi buat jualan bakso mekar. Kita harus hidupin lagi bakso mekarnya. Karena prospeknya bagus, Ra, mau cari lokasi di kar sekolahan lagi. Jangan sekolahan yang dulu ya. Naura tampak cemberut. Dia selalu khawatir kalau Aras digoda perempuan lagi seperti dulu. Ya enggak lah. Cari yang lain lagi. Oh ya, kalau bakso untuk basreng kita bikin sendiri gimana, Ra? Gak usah ngambil yang udah jadi. Kayaknya untungnya lebih banyak. Kalau untung mungkin lebih banyak. Tapi aku gak enak sama Butias, Kak. Kalau bikin sendiri kita gak akan ngambil di tempat Butias lagi kan? Ya gak apa-apa, Dang. Kita kan juga pengen maju. Bukan masalah maju atau tidak. Tapi masalah etika aja.
Karena kalau kita gak ngambil di Bu Tias lagi, pasti beliau akan merasa kecewa walau aku yakin mulutnya pasti bilang tidak. Beliau sangat baik, Kak. Bahkan mau mengirim ke sini berapapun banyak yang kita pesan. Kadang cuma 5 bola aja mau kirim. Gitu ya? Tapi Bu Tias kan agen besar. Kalau kita gak ngambil, pasti ada orang lain yang mau ngambil, Ra. Enggak lah. Aku gak mau bikin atau ngambil di tempat lain. Kalau kita lagi laris kayak kemarin, mungkin itu bukan doa dari kita sendiri, tapi ada doa orang lain yang juga. Bisa jadi selama ini Bu Tias dan bakul kita yang lain juga ikut doain kita loh. Makanya aku lebih baik tetap mengambil dari Bu Tias. Biar jadi tambahan rezeki buat Bu Tias juga. Nyari musuh itu gampang, Kak. Tapi nyari saudara itu susah. Yang sudah terjalin hubungan baik, ya kita jaga. Ya aku paham, Ra. Ya sudah aku pergi dulu ya. Nanti minta dikirimin 10 bol dulu ya. Semoga hari ini bisa kelar. Kamu bisa urus yang di rumah kan? Insya Allah bisa, Kak. Kakak urus yang di lapangan aja. Aku urus yang di sini. Oke sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Kak. Sore harinya, semua bakso sudah selesai digoreng oleh Bu Pipit dan Bu Nur. Dan setelah selesai, Naura bicara pada keduanya. Kalau lusa dia akan pindah. Bu Nur, Bu Pipit sebelumnya saya mau minta maaf. Insya Allah lusa rencananya kami sekeluarga akan pindah rumah. Kami tidak tinggal di sini lagi. Kami pindah ke perumahan Sumber Permai. Dekat dengan orang tuanya ke Arash. Karena kami mencari yang lebih luas. Perum Sumber Permai? Lumayan jauh, Mbak, kalau dari sini. Harus naik angkot dulu. Ya, Bu, tapi Bu Pipit dan Bu Nur masih bisa kerja kok. Tadi malam saya sudah bicara sama Kak Arash. Saya yang akan jemput Bu Pipit dan Bu Nur setiap pagi. Biar tidak usah naik angkot. Ucap Naura memberi solusi. Jangan, Mbak Naura. Kasihan Mbak Naura kalau harus antar jemput kami. Nanti biar bapaknya aja yang antar jemput Mbak. Asal saya masih bisa kerja di tempat Mbak Naura. Ucap Bu Pipit. Ya Mbak Naura? Janganlah. Nanti biar anak saya yang antar jemput. Gak apa-apa Mbak Nauru. Oh ya udah bilang sama Bu Yuni? Tanya Bu Nur. Belum Bu, saya bingung gimana caranya ngomong. Saya sungkan. Saya udah anggap Bu Yuni seperti ibu saya. Takut beliau kecewa. Naura terlihat sedih setiap mengingat dia harus pergi meninggalkan rumah Bu Yuni. Orang yang sangat baik padanya. Ngomong aja Mbak. Gak apa-apa kok. Bu RT pasti mau mengerti. Daripada Bu RT dengar dari orang lain. Lebih baik Mbak Naura sama Mas Aras ngomong langsung. Namanya hidup itu kan pengen maju. Kalau sudah punya rumah ngapain mau ngontrak lagi? Gak apa-apa. Nanti juga ada yang ngontrak lagi. Ucap Bu Nur memberi nasihat. Naura tampak merenung sesaat. Apa yang dikatakan Bu Nur memang benar. Pasti Bu Yuni akan kecewa kalau mendengar dari orang lain. Dia pun berniat akan ke rumah Bu Yuni untuk berpamitan. Tamu tak diundang. Aras dan Naura memberanikan diri menemui Bu Yuni di rumahnya. Mereka harus berpamitan secara langsung, agar tidak ada ganjalan di hati. Meski berat, tapi harus dilakukan demi menjaga hubungan baik yang sudah ada. Gak apa-apa Mbak Naura, Mas Arash. Saya malah senang kalau kalian punya rumah sendiri. Apalagi rumah kontrakan sudah tidak bisa untuk mengembangkan usaha kalian karena tempatnya sempit. Ucap Bu Yuni setelah Arash mengatakan maksud kedatangannya. Terima kasih Bu, saya sebenarnya sudah betah tinggal di sini. Tapi kita butuh tempat yang lebih luas. Ucap Aras. Ya Mas Aras gak apa-apa. Gak usah gak enak sama ibu. Yang namanya ngontrak pasti suatu saat akan pergi. Dan saat sudah pergi itu ibu doanya yang pergi ini sudah mapan. Sudah punya rumah sendiri. Ada pertemuan pasti ada perpisahan. Yang penting silaturahmi tetap terjaga ya Mbak, Mas. Terima kasih Bu, iya pasti itu Bu, ibu sudah banyak membantu kami. Saat kami jauh dari orang tua, ibu yang selalu membantu kami. Tapi kami belum bisa balas apa-apa. Ucap Naura. Tak terasa bulir air matanya jatuh mengingat semua yang sudah dia lalui bersama Bu Yuni. Sudah jangan menangis Mbak Naura. Kalian sudah ibu anggap anak sendiri.
Nanti ibu akan sering mengunjungi kalian. Lagi pula perumahan itu kan tidak jauh dari sini. Naik motor sebentar juga nyampe. Bu Yuni tiba-tiba berdiri mengambil Alfa dari gendongan Naura. Bu Yuni memang sangat sayang dengan Alfa. Dan sebaliknya, Alfa pun tidak pernah rewel saat digendong dan dititipkan pada Bu Yuni. Yang bikin ibu sedih itu ya jauh dari si kecil ini. Biasanya kalau ibu kangen tinggal ke sini aja. Tapi nanti harus naik motor dulu. Ya ganteng ya? Hehe. Bu Yuni menyembunyikan kesedihannya di balik senyum khasnya. Maaf ya, Bu. Jawab Naura. Nggak apa-apa, Mbak. Kapan kalian mau pindahan? Nanti dibantuin sama warga. Ucap Bu Yuni sambil menimang Alfa. Insya Allah hari Ahad besok, Bu. Sebagian sudah kami packing, Bu. Sebenarnya udah mau bilang sama ibu kemarin-kemarin. Tapi gak enak sama ibu. Gak apa-apa ya, Mbak Nauru. Ibu gak marah kok. Ya sudah, nanti dibantu ya. Biar cepat selesai. Ibu cuma bisa berdoa kalian bisa lebih sukses di tempat yang baru. Ibu jadi ingat waktu kalian pertama kali datang untuk ngontrak dulu. Habis itu ibu banyak didatangi orang suruhan Bu Novia. Hahaha, lucu banget kalau ingat. Apalagi pas minjemin kalian motor. Dalam hati ibu merasa bersalah aja udah bohongin kalian. Tapi ini demi membantu seorang ibu yang ingin selalu memastikan anaknya dalam keadaan baik-baik saja. Jadi ibu mau bantu Bu Novia. Hehehe. Ibu. Naura semakin sedih mengingat kejadian itu. Saat dia dan Aras harus memulai semuanya dari nol. Keesokan harinya beberapa warga membantu Aras dan Naura pindah rumah. Tetangga yang baik seperti ini adalah rezeki untuk mereka. Entah nanti di tempat baru mereka akan mendapat tetangga yang baik seperti ini atau tidak. Hanya bisa berharap dipertemukan dengan orang-orang baik. Pikupnya udah datang. Langsung diangkat aja ya. Ucap Bu Yuni. Ya, ayo cepat bawa ke depan, Gang. Beberapa orang membawa barang bawaan Aras dan Naura. Hanya pakaian dan peralatan masak saja. Karena Aras dan Naura memang tidak punya barang-barang berukuran besar. Hanya kulkas sewaan yang juga sudah dikembalikan kemarin. Sudah selesai, Rash? Tanya Novia yang datang bersama Indra membantu pindahan Aras dan Naura. Sudah, Ma? Aras masuk mengecek semua ruangan, barangkali masih ada yang tertinggal. Ternyata sudah bersih dan tidak ada yang tertinggal. Dia melihat sekeliling ruangan. Termasuk kamar yang kini sudah kosong. Dia ingat bagaimana kamar ini menjadi saksi munculnya benih-benih cinta di antara dirinya dan Naura. Saat Aras belum bisa menerima Naura, sampai akhirnya dia tidak mau kehilangan Naura untuk selamanya. Wanita yang sudah memberikan dia seorang anak. Dan dalam proses untuk anak kedua, ketiga, keempat. Aras, jangan ngelamun terus. Ayo berangkat. Semua udah naik ke pickup. Papa udah suruh mereka berangkat dulu. Di rumah sana udah ada Adisti. Sekarang giliran kamu dan Naura naik mobil Papa aja. Ucap Indra. Ya, Pak. Aras lantas berpamitan pada Bu Yuni dan Pak RT. Lalu ada juga Bu Nur dan Bu Pipit yang juga datang membantu mereka. Sedih sekali rasanya. Pak, Bu, saya pamit dulu. Saya minta maaf kalau selama kami tinggal di sini banyak salah, banyak merepotkan semuanya. Ucap Naura. Sama-sama, Mbak Naura. Kami cuma bisa berdoa semoga kalian semakin sukses usahanya. Jangan lupakan kami ya. Ucap Bu Nur. Tentu tidak, Bu. Naura menyalami ibu-ibu sedangkan Aras menyalami yang bapak-bapak. Mereka siap untuk pindah sekarang. Beberapa saat kemudian, Aras dan Naura sampai juga di rumah yang baru. Mereka melihat sekitar tampak sepi meski rumahnya sudah ada yang punya semua. Mereka hanya bisa berharap tempat baru ini juga bisa senyaman rumah kontrakan mereka. Wah, rumahnya Mas Aras dan Mbak Naura besar ya. Ini sih lega banget kalau buat usaha. Kang Basrang akan semakin sukses. Celetuk salah satu warga yang ikut mengantar. Amin. Makasih, Pak. Ucap Aras. Adisti rupanya sudah menyiapkan hidangan untuk para tamu.
Setelah membantu Aras dan Naura, mereka makan-makan sambil bercengkrama. Karena sudah kenyang dan sudah hilang lelahnya, kami pamit dulu ya Mas, Mbak. Jangan lupakan kami ya, ucap Pak RT. Kami akan selalu ingat Pak. Makasih banyak atas bantuannya. Aduh, apaan ini Bu Novia? Tanya Bu RT saat Novia membagikan bingkisan sembako untuk mereka. Hanya sedikit oleh-oleh saja Bu, terima kasih sudah membantu anak saya selama ini. Novia memeluk Bu Yuni. Dia jadi ingat bagaimana dia harus bekerja sama dengan Bu Yuni untuk membantu Aras dan Naura. Saat semua tamu sudah pergi dan mereka ingin beristirahat, datanglah satu orang lagi. Dia langsung masuk tanpa permisi. Tiba-tiba marah tidak jelas. Giliran Aras dibelikan rumah baru, kenapa aku nggak, Pak? Kalian emang pilih kasih. Ucapnya saat datang. Menatap keluarganya satu persatu. Duduk, Fen, duduk. Gak usah marah-marah begitu. Ucap Novia. Dia lalu menghampiri Arfan dan menggandengnya. Tapi Arfan menepis tangan Novia. Astagfirullah. Fen, kamu ini benar-benar ya? Indra menghampiri Novia lalu menariknya. Tidak mau kalau istrinya sampai terluka karena sikap salah satu anak kembarnya. Gak adil. Kalian memang gak adil. Teriak Arfan. Kak, bukan begitu, Kak. Kita bisa jelasin. Ucap Naura. Fen, kamu itu salah paham. Orang tua kita sudah berusaha adil sama kita. Ucap Aras. Diam kamu, Ras. Kamu udah ambil Naura. Sekarang kamu ambil kasih sayang mereka juga. Astagfirullah. Fen, lo kayak anak kecil, Fen. Ucap Aras yang akhirnya terpancing emosi juga. Sampai akhirnya Naura menggenggam tangannya dan memberi tanda untuk tidak ikut bicara dulu. Fen, sini duduk. Mama akan jelasin. Papa kan udah kasih kalian bagian sendiri-sendiri. Punyamu kan sudah habis. Sedangkan punya Aras memang kami simpan untuk bikin rumah ini. Karena suatu saat Aras pasti ingin punya rumah yang lebih luas. Kalau soal Aras, kalian selalu memikirkan semuanya. Sedangkan aku, kalian biarkan saja sampai akhirnya uang itu hilang semua. Plak. Indra tak terima dan langsung berdiri menampar Arfan. Anak pendiam jangan dibiarkan. Arfan akhirnya diam saat satu tamparan sudah mendarat di wajahnya. Tapi rupanya dia masih saja menggerutu. Membandingkan nasibnya dengan Aras yang jauh berbeda sekarang. Aras punya segalanya. Sedangkan dia, dalam hal apapun gagal. Pikirnya. Gak usah ngeluh terus. Papa capek dengerin keluhanmu. Kalau gagal tuh mikir. Salahnya di mana? Bukan malah nyalahin orang, Fen. Apa yang terjadi sama kamu itu karena ulah kamu sendiri. Gak usah nyalain orang. Ucap Indra yang emosinya sudah sampai ubun-ubun. Bahkan dia ingin menonjok Arfan lagi. Tapi dicegah oleh Novia. Terus saja salahin aku, Pak. Jawab Arfan tanpa rasa bersalah. Malah dia di sini merasa menjadi korban. Ya jelaslah Papa salahin kamu. Papa ingetin sekali lagi biar kamu mikir. Pasang telingamu baik-baik. Masalah Aras dan Naura kemarin itulah siapa? Masalah uangmu hilang itulah siapa? Masalah Rani minta cerai salah siapa? Gak mau kerja, gak mau usaha, juga salah siapa? Mikir, Fen. Mikir. Bentak Indra. Sudah, Pak, malu didengar tetangga. Ucap Novia. Dia hanya bisa memegangi tangan suaminya agar tidak bertindak lebih jauh pada Arfan. Fen, kayaknya kamu butuh pendamping psikolog. Aku tahu kamu banyak pikiran sekarang. Jadi kamu mikirnya ngaco. Lebih baik kamu berobat ke psikolog aja dulu. Benahi pikiranmu. Biar bisa mikir lebih jernih dan lebih baik. Ucap Aras. Dia juga kembali kesal pada Arfan setelah diingatkan papanya kalau Arfan yang membantu penjebakan dirinya. Kamu pikir aku gila? Enak aja suruh aku berobat. Jawab Arfan.
Naura memiliki pandangan yang sama dengan Arash. Dia memberanikan diri menatap Arfan. Mencoba melihat dari matanya. Apa sebenarnya yang membuat Arfan sampai seperti ini? Beda jauh dari Arfan yang dulu pendiam dan penurut. Sekarang seperti menjadi pribadi yang lain. Bukan Arfan yang dia kenal saat kecil dulu. Kak Arfan kenapa ya? Kenapa dia jadi begitu? Kalian memang gak pernah adil. Arfan kemudian pergi dari rumah baru Aras. Entah dia mau pergi kemana. Sepertinya dia sudah putus asa. Fen, kamu mau kemana? Teriak Novia sambil mengejar Arfan. Sampai di teras, Arfan sudah pergi dengan mobilnya. Sudah gak usah dikejar. Biarin aja dia pergi. Otaknya udah gak bener. Ucap Indra. Pa, jangan begitu. Dia anak kita juga. Yang bilang dia anak tetangga siapa, Ma? Hah? Indra akhirnya duduk di sofa agar membuatnya lebih tenang. Padahal dia tidak diperbolehkan untuk sering marah. Karena bisa membuat tekanan darahnya naik. Arfan sudah membuatnya hilang kendali. Disti, tolong ambilkan papa minum. Titah Novia. Dia duduk di sebelah Indra sekarang. Melihat suaminya yang memijit kepala. Dia khawatir tekanan darah Indra kembali naik. Ma, Pa, Kak Arfan memang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dia memang butuh support. Mungkin dia seperti tadi karena akibat dari masalah yang menumpuk tanpa dia tahu penyelesaiannya. Akhirnya dia jadi lebih kacau lagi saat melihat keberuntungan orang lain. Ucap Naura. Dia bicara hanya karena kemanusiaan. Bukan karena dia paham psikologi. Papa ini kurang apa bantuin dia? Rah? Dianya yang gak mau dibantu dan maunya seenaknya sendiri. Iya, Pa? Naura kaget saat Indra menjawab dengan nada tinggi. Dia akhirnya diam dan tidak berani berucap lagi. Pa, minum dulu. Titah Hadisti. Dia lalu duduk di dekat Indra juga. Dia harus segera membantu Indra untuk lebih tenang agar penyakitnya tidak kambuh lagi. Kenapa Arfan jadi begini ya, Des? Semakin hari Mama semakin tidak mengenalinya. Tanya Novia. Dia benar-benar sedih melihat Arfan seperti ini. Begini Ma, aku coba flashback dulu ya ke masa lalu. Ini aku juga baru belajar tentang ini. Ma, Kak Arfan ini adalah sosok anak yang dulunya pendiam dan penurut. Karena sifat inilah yang membuat Mama dan Papa menganggap Arfan ini aman mau digimanain juga dia oke-oke aja. Benar kan? Tanya Adisti. Benar Des. Mama anggap dia gak ada masalah. Malah Aras yang selalu bikin masalah karena sering protes dan minta ini itu. Tak jarang kami kesal dan selalu ingin Aras jadi seperti Arfan. Nah ternyata yang seperti ini kurang tepat Ma, malah anak yang pendiam ini yang harusnya diurus lebih dulu. Anak yang kelihatannya pendiam dan penurut ini bukannya dia oke-oke aja. Tapi dia tidak tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan baik. Sedangkan anak yang masih bisa protes, bahkan terkesan bawel justru anak ini yang bisa berkomunikasi dengan baik nantinya. Dia tahu bagaimana cara mengungkapkan perasaannya. Berbeda dengan si pendiam ini. Iya betul Des. Mama dulu menganggap yang perlu dibenahi itu Arash. Bukan Arfan. Ternyata salah ya. Semua orang tua pasti ingin yang terbaik untuk anaknya. Ma, aku yakin Mama sudah melakukan yang terbaik saat itu. Jadi gini Ma, anak yang penurut dan pendiam ini harusnya yang diurus lebih dulu. Karena anak ini kelak akan seperti bom waktu. Dan saat meledak inilah dia akan menjadi pribadi yang lain. Bahkan kita sampai tidak mengenalinya lagi. Mungkin semua ini terjadi karena Kak Arfan yang terbiasa hidup enak, harus dihadapkan pada kenyataan yang berkebalikan. Salah satu penyebabnya mungkin saat dia ditipu orang kemarin, Pa. Mungkin loh. Makanya benar kata Kak Arash. Dia butuh pendampingan dari psikolog. Jangan ditinggalkan, Ma. Pa. Mama jadi merasa bersalah pada Arfan. Mama yang harusnya disalahkan atas semua yang terjadi pada Arfan sekarang. Mama salah mendidik. Jangan salahkan diri sendiri. Ma, aku belajar tentang ini juga karena Kak Arfan. Aku cari penyebab Kak Arfan bisa seperti ini. Yang nantinya juga bisa aku gunakan juga saat sudah beneran jadi dokter anak.
Orang dewasa yang belum selesai dengan masa kecilnya juga bisa menjadi masalah di saat dia dewasa, namanya inner child. Makanya inner child ini harus diselesaikan. Novia dan Indra mendengarkan semua ucapan Adisti. Sekarang pikiran mereka jadi terbuka lebar untuk melihat Arfan seperti apa. Tapi tidak mudah menghadapi pribadi seperti Arfan ini, Des. Harus ekstra sabar. Ucap Indra. Ya memang, Pak, kita harus bantu ke Arfan. Dia harus berani menatap ke depan. Berani menghadapi kenyataan. Karena aku lihat mental ke Arfan memang lemah. Di tengah persaingan, dia akan kalah. Makanya setiap dia gagal, dia akan pasrah dan tidak mau memperjuangkan lagi. Kita harus bersatu. Membantu ke Arfan. Memang watak itu akan sulit diubah. Tapi kemungkinan itu masih ada. Kita bantu ke Arfan mengurai benang yang sudah kusut ini. Aku mau, Des. Kita harus bersatu. Ini yang namanya keluarga. Celetuk Aras. Lalu gimana caranya menghadapi anak yang pendiam seperti itu, Des? Karena aku sekarang sudah jadi ibu. Aku tidak tahu kelak Alfa akan memiliki karakter yang seperti apa. Tanya Naura. Tetap tenang, Kak. Anak yang pendiam dan penurut memang harus lebih diperhatikan. Harus diurus lebih dulu, supaya dia bisa belajar mengutarakan perasaannya. Caranya bisa jalan berdua sama si anak ini. Ajak dia makan es krim, main ke taman, apa saja hanya ibu dan anak. Lalu pelan-pelan kita tanya apa sih yang sedang dia rasakan sekarang? Sedih, bahagia. Perasaan sederhana yang menjadi awal untuk bisa mengungkapkan perasaan. Indra tertegun mendengar penuturan Adisti. Andai saja waktu bisa dia putar kembali, mungkin dia akan melakukan itu. Tapi saat itu pun dia hanya seorang ayah yang tidak tahu apa-apa tentang tumbuh kembang anak. Hanya tahu cari uang banyak. Tanpa pernah meluangkan waktu untuk anak. Apalagi sampai bertanya bagaimana perasaan anaknya saat itu. Rezeki atau cobaan? 1 bulan kemudian. Tinggal di rumah baru menjadi berkah tersendiri buat Aras dan Naura. Rezeki seakan mengalir deras. 2 usaha yang sedang mereka jalankan juga semuanya berjalan. Bakso Mekar dan Basreng. Bukan hanya Bu Pipit dan Bu Nur yang bekerja di rumah mereka. Tapi beberapa tetangga mereka saat ngontrak juga banyak yang bekerja di rumah Aras dan Naura. Ada tambahan 3 orang lagi yang bekerja dengan mereka. Sesuai janji yang pernah terucap, setelah Lebaran Aras kembali melanjutkan kuliahnya. Dia kembali serius menyelesaikan skripsinya yang pernah tertunda. Semakin sibuk. Tapi Aras menikmatinya. Karena bisa jadi kesibukan kita ini adalah hal yang diinginkan oleh orang yang tidak punya pekerjaan di luar sana. Jadi aku sangat bersyukur dengan semua ini. Ucap Aras saat diingatkan Naura untuk tidak terlalu sibuk dan capek. Seperti biasa sebelum subuh Aras sudah harus menggiling adonan bakso di tempat penggilingan. Semua dijalanin dengan rasa syukur. Tak ada kata lelah. Semua demi keluarganya. Setelah selesai dengan proses penggilingan, Naura menyiapkan semua saus untuk bakso goreng Mekar di rumah. Saus yang diracik dengan bumbu rahasia yang memikat para pelanggan. Katanya saus kita tuh enak banget. Ra, siapa dulu yang masak? Ucap Aras sambil memeluk pinggang Naura dari belakang. Alhamdulillah. Tapi jangan begini juga kali, Kak. Aku masih ngaduk saus. Kakak malah gelendotan. Pasti ada maunya. Gerutu Naura. Habis ini ke kamar ya? Ajak Aras. Ngapain? Kerjaan kita masih banyak, Kak. Kenapa sih selalu minta di waktu yang gak tepat? Minta tuh malam, saat sunyi senyap, Alfa juga tidur. Kalau udah terang begini apa enaknya? Naura menutup mulutnya sendiri. Sepertinya dia sudah kelepasan bicara. Bisa memancing keributan di tempat tidur setelah ini. Oh gitu ya? Jadi nyari enaknya. Kita tutup-tutupin aja semuanya. Gimana? Udah jam 6, Kak? Bentar lagi yang kerja udah pada dateng. Ini sausnya juga belum mateng. Sabar ya. Naura mengusap pipi Araf agar suaminya ini mau sabar menunggunya. Ya udah deh. Tapi janjian nanti malam.
2 ronde sekaligus loh. Ya insya Allah. Semoga tidak ada gangguan. Naura tersenyum. Dia merasa geli sendiri dengan tingkah Aras, yang sudah seperti anak kecil yang kecewa karena tidak belikan es krim. Ya Allah, semoga bisa tahan. Padahal lagi pengen banget. Gerutu Aras. Dia lalu menjauh dari Naura. Dia memilih menyiapkan semua yang akan dikerjakan oleh karyawannya nanti. Kak Arfan nanti jadi kesini, Kak? Tanya Naura. Jadi kayaknya. Semoga bisa serius kerjalah. Jawab Aras. Di pesantren, Rani memegang benda pipih di tangannya. Keringat dingin keluar. Dia gemetaran memegangnya, seolah tak percaya dengan hasil yang tertera di sana. 2 garis. Ya Allah, bagaimana ini? Rani duduk di pinggiran ranjang. Dia tidak berani melihatnya di kamar mandi. Akhirnya dia bawa sampai kamar dan memberanikan diri untuk melihatnya. Dan ternyata dugaannya selama ini benar. Telat haid 2 minggu adalah tanda kalau dia ternyata sedang hamil sekarang. Rani menggenggam erat benda pipi itu. Dia bingung harus bagaimana sekarang. Nasibnya juga tidak ada kepastian karena Arfan belum mau menceraikannya. Tadinya bulan ini dia mau datang ke pengadilan agama untuk mengajukan gugatan cerai sendiri. Tapi ternyata malah dihadapkan dengan kenyataan seperti ini. Rani, ayo sarapan dulu. Udah jam 6 lewat loh. Teriak Fatimah dari luar kamarnya. Iya, Mbak. Sebentar ya. Rani tidak bisa menyimpan ini sendiri. Dia butuh seseorang untuk berbagi. Ceklek. Rani membuka pintu kamar. Dan saat melihat Fatimah, dia tidak kuasa menahan tangisnya. Dia memeluk Fatimah. Ada apa lagi sih, Wan? Masih mikirin Arfan? Udah yang begitu jangan dipikirin terus. Move on. Hidupmu gak akan maju kalau mikirin masa lalu terus. Kapan kamu mau ngajukan gugatan? Tanya Fatimah sambil mengusap punggung Rani. Kayaknya gak jadi, Mbak. Aku gak bisa gugat cerai Arfan. Rani melepaskan pelukannya. Dia masuk ke dalam kamar dan mengambil benda pipi panjang yang disebut test pack. Lalu dia perlihatkan pada Fatimah. Ya Allah ya Rob. Fatimah langsung paham saat melihat 2 garis yang terlihat di sana. Dia menghela nafas dan menatap Rani dengan iba. Entah ini rezeki atau cobaan lagi. Yang jelas dia melihat Rani sangat terpukul dengan hasil ini. Padahal cuma sekali. Tapi kenapa langsung jadi, Mbak? Ya, kalau kalian melakukan saat kamu masa subur ya jelas jadi Ran. Walau cuma sekali. Kalau Allah berkehendak jadi ya jadi. Fatimah masuk ke dalam kamar dan menutup pintu agar tidak ada orang yang mendengar. Terus gimana ini, Mbak? Kalau aku cerai gimana nasib anak ini? Ya gimana lagi, Wan? Aku juga bingung. Tapi Arfan harus tahu kalau kamu sedang hamil anaknya. Dia akan semakin gak mau melepaskan aku, Mbak. Fatimah ikut bingung menghadapi masalah yang dialami sahabatnya. Bagaimana cara menyelesaikan masalah ini nantinya? Ya juga sih. Tapi memang hanya itu caranya, Wan. Mungkin juga ini adalah cara Allah untuk menyatukan kalian lagi. Toh belum talak 3. Dan belum selesai masa idah. Jadi bisa rujuk lagi. Apalagi kamu sedang hamil. Masa idahmu semakin panjang, Wan. Yaitu sampai kamu melahirkan. Fatimah kembali mengingatkan Rani. Ya Allah, ujian apa lagi ini? Padahal kemarin hidupku sudah tenang. Sekarang harus begini lagi. Rani sekarang bertambah sedih mengingat semua yang sudah terjadi dalam hidupnya. Coba ikhlas, Wan. Memang berat. Tapi dengan kamu ikhlas, kamu akan bisa tenang memikirkan langkah apa yang harus kamu lakukan nanti. Semakin kamu terpuruk, semakin buntu pikiranmu. Kamu mau kerja gak hari ini? Tanya Fatimah. Kerja, Mbak. Tapi kalau aku tetap mau cerai bisa kan, Mbak? Aku lebih baik sendiri daripada hidup dengan yang cuma bisa bikin kesel. Bisa, Wan. Tapi Arfan harus tahu keadaanmu.
Agar nantinya status anak yang kamu kandung ini juga jelas. Siapa bapaknya? Jangan sampai nanti kamu dituduh yang bukan-bukan. Ngerti kan maksudku? Sekarang makan dulu ya. Kasihan yang ada di dalam perutmu kalau kamu gak makan dan banyak pikiran. Ya mbak, aku akan makan. Nah gitu dang. Pagi ini Rani harus kembali bekerja. Meski badannya merasa kurang sehat, tetap dia paksakan. Karena ini adalah tanggung jawabnya. Apalagi sekarang dia hamil. Akan semakin banyak kebutuhan yang nantinya harus dia penuhi. Wih! Rani merasa mual saat masuk ke dalam toilet. Dia tidak tahan dengan baunya. Semakin dipaksa, semakin dia mual dan akhirnya muntah. Wan, kamu kenapa? Tanya seseorang yang melihat Rani sedang duduk di lantai luar toilet. Wih! Rani tidak bisa bicara. Dia hanya bisa memberi koda dengan tangannya. Semakin dia ingin bicara, semakin dia akan merasa lebih mual lagi. Kayaknya kamu sakit. Aku panggil teman perempuan ya. Biar bisa bantu kamu. Gak usah bang. Wih! Rani merasa badannya sudah sangat lemas. Dia tidak berdaya. Dan setelah itu dia tidak bisa melihat apa-apa lagi. Bingung memutuskan. Tanpa pikir panjang, Yos langsung mengangkat Rani. Ya Yoslah yang pertama kali tahu keadaan Rani. Dia peka mungkin karena ada perasaan lebih dalam hati. Jadi dia selalu peka tentang apa saja yang terjadi pada Rani. Rani kenapa? Tanya atasan Rani saat melihat Yos membopong Rani ke ruang istirahat para cleaning service. Pingsan bu, kebetulan ketemu ibu di sini. Ucap Yos panik. Kenapa dibawa ke sini? Langsung aja bawa ke klinik dekat kantor. Gimana sih kamu? Iya tadinya saya mau langsung bawa. Tapi saya tidak tahu prosedurnya. Makanya saya cari ibu dulu untuk izin. Ya sudah kalau keadaan darurat gak usah pakai izin dulu. Cari pertolongan segera. Udah cepetan sana. Cari klinik terdekat. Baik bu. Yos langsung setengah berlari sambil menggendong Rani melewati lift menuju ke lantai 1. Dan di sana dia bertemu satpam. Meminta tolong memakai mobil kantor untuk membawa Rani ke klinik atau rumah sakit terdekat. Maaf mas. Mobilnya baru saja keluar. Mungkin lama balik lagi. Kenapa mas mbak ini? Ini yang kemarin dicari sama suaminya ya? Ya pak. Klinik terdekat di mana pak? Ada klinik Ananda. Kliniknya Bidan Yayuk. Gak jauh dari sini. 10 menitan lah kalau naik motor. Ucap satpam. Dia lalu mengantar Yos sampai depan kantor dan menunjukkan arah jalan ke klinik. Tangan Yos rasanya sudah tidak kuat lagi menahan beban tubuh Rani. Dia tahu ini salah. Dia tahu tidak seharusnya dia membopong istri orang seperti ini. Tapi siapa lagi yang mau membawa Rani? Siapa lagi yang mau menolong Rani? Biarlah aku yang akan bertanggung jawab pada Allah atas semua yang sudah aku lakukan ini. Jika ini adalah sebuah dosa, semoga Allah mau mengampuniku, batin Yos. Dia terus berlari. Dan sesekali berhenti karena sudah tidak kuat. Apalagi tangannya dulu pernah terluka. Tentu ini tidak mudah bagi Yos. Mencari tumpangan pun tidak ada. Rani menggeliat. Sepertinya dia akan sadarkan diri. Tapi Yos tidak menyadari hal itu karena fokus dengan jalan dan rasa sakit di tangannya yang lama-lama sudah tidak tertahankan lagi. Bang Yos, kenapa Bang Yos gendong aku? Tanya Rani saat sudah benar-benar sadar. Dan sekarang dia sedang dibopong oleh Yos. Alhamdulillah kamu udah sadar, Wan. Sebentar lagi sampai, Wan. Turunkan aku, Bang. Kita mau kemana? Ke klinik. Kamu harus diperiksa. Kamu sakit, Wan. Yos akhirnya menurunkan Rani di trotoar. Dia lalu berjongkok sambil menekan pergelangan tangannya. Ini terlalu sakit buat Yos. Bang, kenapa? Rani malah jadi khawatir melihat keadaan Yos. Gak apa-apa. Aku baik-baik saja. Ayo kita jalan pelan-pelan aja. Nanti Bu Widya marah kalau kamu gak berobat ke klinik.
Yos kembali berdiri. Kali ini dia tidak berani menyentuh Rani lagi. Meski dalam hati dia khawatir. Rani kuat berjalan atau tidak. Rani dan Yos berjalan beriringan. Kira-kira 200 meter lagi mereka sampai. Mereka berdua menyimpan rasa sakit mereka sendiri-sendiri. Yos menahan sakit di tangan, sedangkan Rani menahan rasa pening dan mual. Beberapa saat kemudian mereka sampai juga di klinik Ananda. Yos menyuruh Rani untuk segera diperiksa. Kebetulan antrian tidak panjang. Tiba giliran Rani, dia masuk sendiri. Sedangkan Yos menunggu di luar. "Kenapa keluar lagi, Ran? Udah selesai?" tanya Yos. Rani hanya menggeleng. Rani lalu buru-buru ke toilet. Dan beberapa menit kemudian dia masuk kembali ke ruangan bidan. Yos hanya bisa menunggu di luar. Dia berharap Rani baik-baik saja. Setelah dicek dengan urina ternyata memang benar garis 2. Dan setelah itu bidan mengecek dengan alat pendeteksi denyut jantung yang diletakkan di perut Rani. Dan setelah dihitung dengan rumus dari hari pertama haid terakhir usia kehamilan pun bisa ditentukan. "Denyut jantung janin sudah mulai terdengar ya Bu, jadi memang benar Anda sedang hamil. Dan setelah dihitung pelnya diperkirakan tanggal 25 Desember tahun 2023 ya Bu. Saya akan kasih penguat dan vitamin. Jangan lupa periksa kandungan 1 bulan sekali. Makan makanan yang bergizi juga ya Bu. Ini nanti saya kasih buku pink. Buku kesehatan ibu dan anak. Dibawa setiap kali periksa ya Bu," ucap bidan tersebut. "Terima kasih Bu Bidan." Rani akhirnya keluar dengan perasaan yang campur aduk. Antara senang dan sedih semua campur jadi satu. Sekarang sudah pasti kalau dia sekarang sedang hamil muda. Dan dia bingung harus membuat keputusan seperti apa setelah ini. Yos merasa lega akhirnya Rani keluar juga dari ruangan. Dan melihat Rani menenteng buku berwarna pink. Entah buku apa itu. Dia tidak bertanya. Menunggu Rani bicara sendiri. Tapi melihat wajah Rani yang pucat, dia jadi khawatir. "Gimana, Ran? Kamu sakit apa?" tanya Yos. Dia langsung berdiri dan memberikan tempat duduknya pada Rani. Perlakukan Yos padanya membuat dia merasa diratukan oleh Yos. Laki-laki yang pernah dia tolak dulu. Kini penyesalannya semakin besar saat dia malah hamil sekarang. Rani diam saja. Tidak menjawab pertanyaan Yos. Sampai Yos sendiri melihat deretan huruf di buku pink itu dan membacanya. "Buku kesehatan ibu dan anak?" ucap Yos. Karena dia cukup pintar, dia pun bisa menebak apa yang sesungguhnya terjadi pada Rani. "Kamu hamil?" tanya Yos spontan. Rani langsung mendongak melihat Yos yang berdiri di depannya. Terkejut dengan pertanyaan Yos. Tapi kemudian dia mengangguk pelan. "Arfan sudah tahu?" tanya Yos lagi. Rani menggeleng. "Arfan harus tahu, Wan. Dia harus tahu kalau kamu hamil. Kalian duduk bersama membicarakan tentang ini. Anakmu jangan jadi korban nantinya. Semua harus dibicarakan dengan jelas. Jangan sampai Arfan berprasangka buruk terus sama kamu. Aku sudah lama tinggal di pesantren, Bang. Aku takut menuduhku yang bukan-bukan. Aku juga ragu apa masih bisa mempertahankan pernikahan ini. Ya makanya kalian bicarakan berdua. Aku yakin Arfan bisa berubah kok. Apalagi kamu sedang hamil. Pasti dia mikirlah. Dia pasti lebih bertanggung jawab. Percaya sama aku. Mau aku antar ke rumah orang tua Arfan?" tanya Yos lagi. "Tidak, Bang. Nanti malah akan jadi masalah lebih besar lagi. Akan mikir yang macam-macam sama kita. Ya makanya kamu bilang sendiri ya. Berani kan? Setelah itu kamu bisa mikir mau gimana." "Iya, Bang." Rani berdiri saat namanya dipanggil. Dia mengambil obat dan membayar biaya periksa di kasir. Lalu kembali ke kantor bersama Yos. Mereka memutuskan untuk berjalan saja. Yos masih memegang tangannya. Rasa sakitnya masih terasa hingga kini. "Bang Yos tangannya sakit?" tanya Rani. Iya. Gak apa-apa kok. Kenapa tadi gak diperiksa sekalian?"
Rani nampak khawatir dan merasa bersalah karena Yos sakit gara-gara membopongnya. Gak usah, nanti juga sembuh. Rani tidak bisa memaksa lagi. Dan dia sekarang bingung bagaimana cara menyembunyikan buku pink ini dari rekan kerjanya karena dia tidak membawa tas. Yos tiba-tiba merebut bukunya dan menggulungnya. Lalu menyelipkan ke saku celananya. Biar aku yang bawa. Biar gak jadi pertanyaan macem-macem nantinya. Tapi cepat atau lambat semua akan tahu aku sedang hamil, Bang. Ya sudah dijawab aja. Toh kamu hamil juga ada suaminya. Bukan hamil di luar nikah. Apalagi hasil selingkuh sama aku. Gak usah takut selagi kamu gak salah, Wan. Mereka berdua berjalan lebih cepat agar cepat sampai di kantor. Rani bersyukur karena tidak ada yang bertanya macam-macam. Malah atasannya pun menyuruhnya untuk istirahat lebih dulu. Yos, kamu yang kerjakan pekerjaan Rani. Biar dia istirahat. Titah Widya. Atasan Yos dan Rani. Baik, Bu. Yos menurut. Saya masih bisa kerja, Bu. Kasihan Bang Yos. Tangannya sakit. Ucap Rani. Dia kasihan pada Yos kalau harus mengerjakan pekerjaannya juga. Oh gitu? Beneran kamu sudah sehat? Kalau tambah sakit saya juga yang repot. Insya Allah tidak apa-apa, Bu. Ucap Rani. Oh ya, sudah. Oh ya, Yos, kamu jadi mengundurkan diri? Tanya Bu Widya. Jadi, Bu? Jawab Yos. Rani terkejut dengan ucapan Yos. Dia tidak menyangka kalau Yos akan mengundurkan diri. Ada apa dengan Yos? Kenapa dia harus mengundurkan diri? Rani bertanya-tanya dalam hati. Rani semakin tidak bersemangat untuk pulang ke pesantren. Pikirannya kacau. Ditambah lagi Yos tidak akan bekerja lagi di tempat yang sama dengannya. Tidak akan ada lagi orang yang melindunginya. Pikirnya saat ini. Astagfirullah, kenapa aku sampai berpikir seperti itu? Rani langsung masuk ke dalam pesantren. Dia langsung mandi dan berganti pakaian. Rani, kamu udah selesai kan? Ada Bu Novia sama Pak Endra tuh di luar. Teriak Fatimah dari luar. Iya, Mbak. Bentar lagi aku keluar. Jawab Rani. Rani lalu keluar kamar dan melihat Fatimah sedang berbincang serius dengan Novia dan Indra. Entah membicarakan tentang apa. Alhamdulillah kalau memang benar. Ucapan Novia itu terhenti saat melihat Rani datang. Sini, Wan. Duduk sini. Titah Fatimah. Wan, kamu hamil? Tanya Novia. Rani pun mengangguk. Dia menoleh pada Fatimah. Aku yang cerita, Wan. Kamu pasti gak akan berani cerita pada Bu Novia. Jadi biar aku yang cerita. Supaya masalahmu ini cepat selesai dan tidak berlarut-larut. Ucap Fatimah. Ya, Mbak. Gak apa-apa. Jawab Rani. Kamu harus pulang, Wan. Arfan harus tahu tentang kabar ini. Biar dia semakin semangat bekerja. Dia sudah mulai sedikit berubah. Karena dibantu oleh Arash dan Naura. Arfan dikasih kerjaan dan dikasih kesibukan. Lumayan ya, Pak, sekarang. Arfan pasti senang mendengar kamu hamil. Ucap Novia. Aku tidak yakin, Ma. Aku malah takut mikir yang gagah tentang ini. Karena udah sebulan lebih aku tinggal di sini. Jawab Rani. Ya enggak lah. Kamu kan tahu agama. Gak mungkin kan kamu melanggar aturan agama? Mama dan Papa akan bantu bicara. Kalau ragu ya tinggal tes DNA, gampang kok. Zaman sekarang udah canggihan. Pulang sekarang ya. Kita bicara baik-baik. Biar kalian bisa rujuk lagi. Rani belum bisa memutuskan. Dia lalu diam